Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau lah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian kami umat-Mu. Untuk itu Bapa, Engkau lawat kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau ada yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Dan pada saat ini kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sudah mengurapi kami. Sehingga kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami ya Tuhan. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Sampaikan firman-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dan berkati Tuhan. Salam. Salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Tentunya selalu luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 19, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Firman Tuhan terambil dari Lukas 19, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia dan mendahului orang banyak, lalu memanjat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan adalah mengalami kemuliaan Tuhan. Amin Saudara? Alami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang baru kita baca tadi, tentunya kita semua sudah pernah mendengar cerita tentang Sakius ini. Bahkan dari sejak sekolah minggu, mungkin kalau saudara ya mengalami sekolah minggu ya, karena di beberapa saudara kan langsung Kristen, nggak dari Kristennya nggak dari sekolah minggu, ya kan? Ada yang sudah umur mungkin 40, 30 atau 50 atau 60 baru membuka hati terima Yesus. Artinya saudara ya nggak pernah merasakan yang namanya sekolah minggu kan begitu ya. Tapi bagi saudara yang Kristen sejak lahir, tentunya pernah mengikuti sekolah minggu. Dan tentunya saudara pernah mendengar cerita tentang Sakius. Dan Alkitab tadi ceritakan bahwa Sakius, Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakius ini memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, berdesak-desakan, karena kita perlu ketahui saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah tokoh yang begitu luar biasa. Pada saat Tuhan Yesus ada dalam dunia, ya, dia dunia menjelma menjadi manusia, sama seperti saudara dan saya. Dan pada saat Tuhan Yesus ada dalam dunia, dia mengajar selama 3,5 tahun.
Tuhan Yesus adalah tokoh yang sangat terkenal, sangat hebat, sangat luar biasa, melampaui ahli Taurat orang-orang Farisi, saudara. Karena Tuhan Yesus mengajar disertai dengan kuasa. Sehingga Tuhan Yesus ini sangat populer sekali. Tuhan Yesus ini sangat terkenal sekali. Sehingga di mana ada Tuhan Yesus, di situ orang banyak berkerumun. Orang banyak berbondong-bondong. Dan Sakius juga pengen melihat siapa itu Yesus. Karena dalam diri Sakius ini ya ada masalah dalam batinnya. Ada kekosongan dalam batinnya. Sekalipun Sakius ini adalah orang yang kaya raya. Alkitab tadi mencatat bahwa Sakius ini orang yang kaya. Sakius bisa kaya karena Sakius menjadi apa? Kepala pemungut cukai. Jadi profesi Sakius ini, saudaraku, sebagai kepala pemungut cukai. Dan profesi sebagai kepala pemungut cukai itu dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Karena apa? Karena Sakius ini adalah orang Yahudi, tapi bekerja buat Romawi. Jadi anteknya Romawi untuk memeras rakyat. Profesi sebagai pemungut cukai. Dia ya memeras orang-orang Israel. Sehingga Sakius ini, saudara, terkenal dengan sebutan orang berdosa. Makanya pada saat Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakius, orang banyak itu berbisik-bisik. Dia menumpang di rumah orang yang berdosa. Jadi orang Yahudi itu ya mencap seseorang ya sebagai orang berdosa itu karena memang ada alasannya, saudara. Karena memang ada alasannya, sekalipun memang semua manusia sudah pernah berbuat dosa. Ya kan? Ada alasannya. Dan profesi Sakius ini, ya, ini profesi yang tidak baik di mata Tuhan. Karena memeras rakyat, melampaui yang ditentukan. Ya, apa yang diwajibkan. Jadi, yang diberi label orang berdosa itu pemungut cukai. Lalu yang kedua, orang Samaria. Orang Samaria juga diberi label orang berdosa, saudara. Karena kawin campur dengan orang-orang penyembah berhala. Lalu para gembala juga diberi label orang berdosa. Para gembala. Ya, kenapa diberi label seperti itu? Padahal belum tentu para gembala dia melakukan dosa. Karena pada waktu itu, saudara, ya pada waktu itu profesi para gembala ini, ya, dia digaji orang untuk mengembalakan kawanan ternak dari orang yang memiliki ternak itu, ya, sebagian nggak jujur. Dia ambil ternak itu, dia jual ternak itu, saudaraku. Sehingga profesi gembala itu dianggap sebagai orang berdosa. Ya. Walaupun nggak semuanya seperti itu, saudara. Tapi label itu ada dalam diri gembala. Tapi Tuhan datang ke dalam dunia. Pertama kali yang diberi kabar itu adalah para gembala melalui malaikatnya. Amin. Iya. Justru Tuhan datang itu untuk orang-orang yang berdosa. Bukan untuk orang yang menganggap dirinya benar, saudaraku. Orang Samaria, para gembala, memang diberi label orang-orang tertentu adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Amin. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saudara pernah melihat cerita tentang perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub? Itu pun dipulihkan Tuhan. Amin. Jadi Sakius ini, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia mengalami lawatan Tuhan. Dia mengalami kemuliaan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Sakius ini memiliki kerinduan sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak ujian yang harus dia lewati, saudara. Karena pada saat dia ingin melihat siapa itu Yesus, tentunya orang-orang sudah melihat dia semua. Orang-orang sudah melihat Sakius. Ini Sakius ini. Kepala pemungut cukai. Orang-orang tentunya membenci dia, saudara. Ini satu. Yang kedua, Sakius badannya pendek.
Ya. Pada saat Sakyus ingin melihat siapa itu Yesus, dia tidak bisa. Karena Alkitab mencatat badannya pendek. Namun Sakyus tidak kekurangan akal. Dia harus memanjat naik pohon ara. Dia meninggalkan reputasinya sebagai kepala pemungut cukai. Dia tidak memperdulikan status sosialnya sebagai orang yang kaya, saudaraku. Dan hal itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi untuk mengalami kemuliaan Tuhan, untuk mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti yang Sakyus lakukan. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, kita harus mendekat kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Sakyus. Sakyus datang kepada Tuhan, dia mendekat pada Tuhan, dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ini dihargai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Dihargai oleh Tuhan. Kalau saudara punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, dan saudara merindukan agar kemuliaan Tuhan turun atas saudara, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Karena dia Tuhan yang real. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang nyata. Dia bukan Tuhan yang mati, saudara. Kalau Yesus 2000 tahun lebih yang lalu, dia datang ke dalam dunia. Ya. Orang-orang bisa berjumpa dengan Yesus pada saat Yesus di Galilea. Orang-orang menjumpai Yesus pada saat Yesus ada di Bait Allah. Orang-orang menjumpai Yesus pada saat Yesus ada di Nazaret. Orang-orang menjumpai Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di Bethlehem. Yesus hanya bisa dijumpai oleh orang-orang tertentu pada waktu itu yang menjangkau dia. Tetapi ingat, Yesus sudah naik ke surga. Dan Roh Kudus diberikan bagi saudara dan saya. Sehingga Yesus bisa dijumpai setiap orang kapan saja, di mana saja. Karena dia Tuhan yang maha hadir. Dia omnipresent. Amin, saudara. Untuk itu mari saudaraku yang kasih Tuhan. Milikilah kerinduan untuk selalu mendekat dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Walaupun ada banyak rintangan, walaupun ada banyak tantangan, mungkin ada pergumulan, membuat kita rasanya malas untuk kita berdoa, datang kepada Tuhan. Namun jangan sampai rintangan-tantangan itu membuat kita tidak mau melangkah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Tuhan itu dekat dengan kita. Makanya malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria bahwa engkau akan menamakan bayi itu adalah Yesus. Dan namanya disebut Immanuel. Allah beserta dengan kita. Amin, saudara. Kita harus menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan itu selalu ada dan dekat bersama dengan kita, saudara. Tidak sama seperti yang dinyanyikan saudara kita. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Enggak seperti itu. Walaupun seringkali kita jauh dari Tuhan, kita melupakan Tuhan, namun sadari dia Tuhan tetap dekat dengan kita. Ya, kenapa kita nggak merasakan hadirat Tuhan? Nggak merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kita? Karena kita terlalu fokus dengan masalah yang kita hadapi. Kita tidak mau meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan, mendekat pada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu dekat dengan kita, saudaraku. Sakyus mau mendekat pada Tuhan. Dia harus memanjat pohon ara untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya, saudaraku yang kasih Tuhan, di apa yang dia lakukan itu, buah perjuangan yang dia lakukan untuk bisa berjumpa dengan Yesus, mendatangkan kejutan bagi Sakyus. Tiba-tiba, pada saat Tuhan Yesus berjalan, orang banyak berbondong-bondong mengikutinya, berdesak-desakan mengikuti Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus balik arah dan memandang Sakyus yang sedang ada di atas pohon ara.
Betapa terkejutnya Sakyus. Dan Tuhan Yesus katakan, Sakyus, turunlah. Karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Waduh, betapa kagetnya Sakyus, saudaraku. Kenapa kaget? Sakyus tentunya berpikir, kapan Yesus berjumpa dengan saya? Kapan saya berjumpa dengan Yesus? Kenapa Yesus bisa tahu nama saya? Tentunya terkejut Sakyus, saudara. Dia bukan hanya mengerti apa yang dialami manusia, tetapi dia Tuhan yang tahu apa yang dirasakan. Dia tahu apa yang menjadi maksud isi hati manusia. Karena Sakyus ini ingin berjumpa dengan Yesus, memiliki hasrat, memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, maka hasratnya itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, milikilah kerinduan yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami kemuliaan dari Tuhan yang mengubahkan hidup saudara. Amin, saudaraku. Karena kerinduan Tuhan, kita ini mengalami kemuliaan Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Apalagi sekarang ini, saudaraku, sebentar lagi kita sudah mau meninggalkan tahun 2021. Tentunya di tahun 2022 ada harapan-harapan yang baru yang saudara rindukan. Amin. Tentunya setiap saudara merindukan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Dan engkau merindukan ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupanmu. Kalau itu yang menjadi kerinduanmu, mari saudaraku, biar setiap kita mau mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Tetap mendekat pada Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Karena Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Untuk itu supaya kita bisa melakukan perkara yang besar. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Mari, tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Tingkatkan hubungan kita intim dengan Tuhan, saudaraku. Maka saya yakin dan percaya di tahun depan, tahun 2022, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kita akan melihat mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara rindu? Milikilah kerinduan itu. Untuk kita selalu mendekat dengan Tuhan. Bangun jam doa kita. Bangun waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan luar biasa. Yang bisa kita jumpai kapan saja, di mana saja. Haleluya. Enggak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah Tuhan kita, saudara. Ya, enggak harus ada di tempat tertentu, menghadap ke arah tertentu, pada jam tertentu. Enggak harus. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja, di mana saja. Sayang sekali kalau kita orang percaya tidak melakukan ini. Untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Amin, saudara. Sakyus mengalami mukjizat Tuhan. Sakyus mengalami kemuliaan dari Tuhan. Karena Sakyus mau mendekat pada Tuhan. Lekat pada Tuhan. Tuhan yang kedua. Supaya kita mengalami kedua. Kita harus membuka hati untuk Tuhan. Amin. Setelah Yesus sudah dekat dengan Yesus sudah memandang kita. Yesus sudah tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Hati untuk Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus menatap Sakyus yang ada di atas pohon ara, dan Tuhan Yesus katakan, Sakyus, turunlah, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Waduh, luar biasa. Kalau kita, maka perubahan sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Amin. Sakyus membuka hati untuk Yesus masuk. Yesus masuk dalam keluarganya, saudara. Untuk itu buka hatimu untuk Yesus. Rumah tanggamu. Jangan membuka untuk apa? Kuasa kegelapan, kuasa setan masuk dalam kehidupanmu. Melalui pertengkaran, percekcokan, melalui amarah, geram, ya. Melalui makian, jangan. Jangan hadirkan kuasa kegelapan masuk dalam rumah tanggamu. Tapi hadirkan Tuhan dalam tanggamu. Maka engkau akan mengalami
berkat-berkat Tuhan. Engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kehidupanmu yang diubahkan oleh Tuhan. Membuka hati. Tuhan Yesus menumpang. Sakyus berubah. Dan Sakyus pada saat orang-orang menyindirnya, ya, Yesus menumpang di rumah Sakyus. Ada orang yang nggak senang, ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat nggak senang. Dia melihat dia menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa ada orang mengatakan seperti itu, saudaraku? Karena orang-orang itu tidak tahu apa yang menjadi misi Tuhan. Tuhan dari surga datang ke dalam dunia dengan satu misi adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan dari surga datang ke dalam dunia dengan satu manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Amin, saudara. Kalau orang-orang itu tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, misi Tuhan datang dalam dunia, tentunya orang-orang itu tidak berkata, dia menumpang di rumah orang berdosa. Karena tidak tahu maka dia mengatakan begitu, saudara. Tetapi yang luar biasanya, setelah Sakyus membuka hati untuk Tuhan, Tuhan masuk dalam rumahnya dan keluarganya. Dia tidak memperdulikan orang mau omongin apa, orang mau gosipin apa, dia nggak peduli. Ada di rumahnya, dia sudah membuka hati untuk Yesus. Dan yang luar biasanya, tanpa diperintahkan Tuhan, Sakyus mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Dan dia katakan begini, setengah hartaku akan kubagi kepada orang miskin. Jadi kalau dia punya harta banyak nih, setengahnya dibagi kepada orang miskin. Tanpa disuruh Tuhan loh. Bukan sampai di situ. Sekiranya kalau ada barang sesuatu yang diperas, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Wah, bayangkan. Setengah dibagi kepada orang miskin. Kalau ada yang diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Tentunya sudah banyak orang yang diperas oleh Sakyus. Bahkan orang yang tidak pernah diperas oleh Sakyus, mungkin bisa saja ngaku-ngaku diperas. Sehingga minta dikembalikan 4 kali lipat. Sehingga Sakyus ini benar-benar habis-habisan. Kehidupannya berubah. Gaya hidupnya berubah. Yang tadinya orang kaya, tiap hari makan enak. Ya kan? Karena berjumpa dengan Yesus, dia tidak memperdulikan makan enak lagi. Amin. Yang tadinya setiap hari mungkin shopping, belanja terus istrinya, pakai perhiasan, ya kan? Seluruh tubuhnya. Namun setelah berjumpa dengan Yesus, sudah tidak diperdulikan lagi. Yang penting bagaimana dirinya mendapatkan Yesus. Karena Yesus yang mengubahkan dalam kehidupannya. Amin. Karena selama itu, Sakyus itu merasa gelisah. Walaupun memiliki kekayaan yang berlimpah. Namun Sakyus tertuduh. Dia merasa dirinya orang yang berdosa. Dia perlu juru selamat. Ini beda dengan pemuda yang kaya yang diceritakan di dalam Lukas 18, saudaraku. Suatu kali ada seorang pemuda yang kaya, dia datang kepada Yesus. Dia percaya diri. Pasti aku akan diterima Yesus dan memiliki kehidupan kekal. Karena apa? Pemuda ini moralitasnya luar biasa. Dari sejak masa kecilnya sudah diajarkan orang tuanya untuk jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta, jangan memingini milik sesamamu. Itu sudah diajarkan dari sejak masa mudanya. Sehingga pemuda ini ya dia datang kepada Tuhan Yesus. Moralitasnya bagus dan kaya lagi. Dan dia katakan, guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Kenapa kau katakan aku baik? Bukankah Allah saja yang baik? Tuhan Yesus. Apa yang tertulis dalam hukum Tuhan, lakukan. Dalam hati pemuda ini katakan, kecil guru, semua sudah kulakukan dari sejak masa mudaku. Tuhan Yesus katakan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu. Wah, dengan bangga dia katakan, kecil guru, semua sudah kulakukan dari sejak masa mudaku. Lalu Tuhan Yesus katakan, masih kurang satu.
Jual hartamu, bagi kepada orang miskin. Baru ikut aku. Itu kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan jual hartamu, bagi kepada orang miskin, Tuhan nggak menginginkan hartanya sebenarnya. Tuhan hanya menguji. Tuhan hanya tes. Kira-kira pemuda ini terikat dengan harta kekayaan atau tidak? Beda dengan Sakyus. Sakyus tanpa diperintahkan. Dia berani mengembalikan, memberikan apa yang pernah dia peras dari orang-orang, saudaraku. Harta yang diperolehnya dengan cara yang tidak benar. Dia berani balikin, saudara. Setengah hartaku akan kubagi kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Beda dengan pemuda ini. Pada saat Tuhan Yesus katakan jual hartamu, bagi kepada orang miskin, lalu apa reaksi pemuda ini? Pemuda ini sedih. Dia berpikir hartaku banyak. Kenapa disuruh jual? Akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus katakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Dan pada saat Tuhan Yesus berkata demikian, saudara, murid-muridnya gusar. Kalau seperti ini, siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Tuhan katakan, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Tuhan gak anti kekayaan. Ya, Tuhan sayang pada orang kaya juga. Kalau Tuhan karuniakan saudara kekayaan, itu berkat Tuhan. Tapi jangan sampai berkat Tuhan yang Tuhan berikan, ya, menghalangi kita untuk melihat kerajaan surga. Karena apa? Karena kita terikat dengan kekayaan dunia. Amin, saudaraku. Berkat Tuhan, ya, materi apapun itu hanya sarana yang Tuhan berikan untuk kita boleh menjalani hidup dalam dunia ini. Tuhan mau kita tidak terikat dengan harta kekayaan, saudaraku. Kaya boleh, silahkan. Tapi biarlah berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Amin, saudara. Jadi bahaya, saudara, kalau kita terikat dengan kekayaan dunia. Makanya Tuhan Yesus katakan begini, manusia tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Kepada Allah atau kepada Mamon, bukan setan loh. Loh benar. Kepada Allah atau kepada Mamon. Apa itu Mamon? Mamonas. Kekayaan dunia. Kenapa Tuhan wanti-wanti, Tuhan pesan seperti itu, saudara? Karena banyak orang memburu kekayaan dunia, menyimpang dari jalan Tuhan. Sehingga sampai kesetanan. Iya kan? Tuhan nggak katakan kepada Allah atau kepada setan. Enggak. Kepada Mamon. Untuk itu kita perlu hati-hati, saudara. Boleh nikmati apa yang Tuhan berikan. Tapi jangan sampai hati kita ini, ya, terpikat. Lalu kita benar-benar ditenggelamkan oleh kenikmatan dunia, kekayaan dunia. Sehingga Tuhan kita jadikan nomor sekian. Kita belajar dari Sakyus. Sakyus membuka hati untuk Tuhan. Dan hidupnya berubah. Tanpa harus diperintahkan. Dia mau berubah. Sehingga Sakyus ini mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Yang pertama tadi kita harus mendekat kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara jauh dari Tuhan. Sekarang saatnya saudara dekat dengan Tuhan. Yang kedua, buka hati untuk Tuhan. Masuk dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu. Dan yang ketiga, biarlah kita mau diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Mau diubahkan oleh Tuhan. Menerima hidup baru dari Tuhan. Dan Sakyus ini mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan. Pada saat orang-orang yang melihat Tuhan Yesus ada di rumah Sakyus, orang-orang ini menyindir. Mereka menumpang di rumah orang berdosa. Ya, kalau mereka itu Yesus dan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus katakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak ini pun keturunan Abraham. Amin, saudara? Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu keturunan Abraham. Secara rohani. Secara biologis enggak. Secara jasmani enggak.
Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara rohani adalah keturunan Abraham. Karena imannya kepada Yesus. Amin, saudaraku. Karena Allah mengingkatkan perjanjian kepada Abraham. Itu adalah perjanjian yang kekal. Dan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan berhak menerima warisan yang dari Tuhan. Amin, saudaraku. Berhak menerima janji-janji Tuhan. Sehingga hidup kita ini diubahkan, saudaraku. Jadi harusnya memang kita mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik, saudara. Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah kita mau berkomitmen, ya, mau berkomitmen kepada Tuhan. Kita mau menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mau dekat selalu dengan Tuhan. Dan kita mau membuka kehidupan kita untuk Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita lakukan. Kita libatkan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan berjalan sendirian. Supaya saudara melihat kemuliaan Tuhan, melihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara. Untuk saudara alami di tahun 2022. Kalau tahun 2021 mungkin banyak hal yang membuat kita ya kecewa, membuat kita putus asa, bahkan mungkin ya kita sering mendukakan Tuhan. Buat komitmen yang baru. Ambil keputusan yang baru, saudaraku, untuk kita menerima hal yang baru dari Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya mau membuat segala sesuatu itu baru. Amin. Kalau saudara membaca dalam Yesaya 43 ayat 18 katakan begini, firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang belantara, dan sungai-sungai di padang gurun, untuk memberi minum umat pilihanku. Amin, saudara. Saudara, kalau mau mengalami hal-hal yang baru, mari tinggalkan manusia lama kita. Dan kita mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Kita kenakan manusia baru dalam Tuhan. Karena Tuhan mau mengubahkan hidup saudara dan saya. Karena kita ini anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Alami kemuliaan Tuhan. Dan alami perubahan hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian. Kemuliaannya dinyatakan. Haleluya. 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 Kemuliaannya diturun di tempat ini. Dinyatakan atas seluruh bumi, terjadi di sini. Dicurahkan kuasa-Nya, dilimpahkan kemuliaan Tuhan. Pasti terjadi, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, kenuaian besar pasti terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekali lagi katakan, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Haleluya. Penuhan besar pasti akan. Haleluya. Akan datang menyembah
Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara mau mengalami kemuliaan Tuhan yang mengubahkan kehidupanmu, mari saudara, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Milikilah kerinduan, kehausan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Dan buka hatimu untuk Tuhan. Untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu. Mari selalu libatkan Tuhan. Undang Tuhan dalam keluargamu. Undang Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, usahamu. Maka engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Kalau saudara punya kerinduan, punya cita-cita yang saat ini belum terrealisasi, utarakan kepada Tuhan sore ini. Dan bila itu boleh menjadi kenyataan di tahun depan, bahkan di hari-hari ke depan. Kalau itu yang menjadi kerinduanmu kepada Tuhan, letakkan tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu ke atas. Sebagai tanda saudara merindukan lawatan Tuhan, merindukan pertolongan Tuhan, merindukan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang merindukan kemuliaan-Mu, engkau nyatakan dalam kehidupannya. Merindukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus, bila engkau lawa, engkau urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus, setiap umat-Mu di tempat ini akan melihat kemuliaan Tuhan. Akan melihat berkat-berkat Tuhan dialami Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapak. Berkati kami semua Tuhan. Berkati seluruh pengerja di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan mulai di tempat ini. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga bangsa kami. Berkati pimpinan pemerintahan bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri. Seluruh aparat keamanan yang ada. Semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Semua ada dalam berkat Tuhan. Dan biar Tuhan curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami merindukan Engkau memberkati kami semua. Dengan berkat-berkat-Mu, dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kekasih Tuhan, permata hati Tuhan. Arahkan hatimu untuk Engkau menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita. Masuk dalam kehidupan kekal. Sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan. Dan yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.